Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wala ilaha min khalqika ya mujibas sa'ilin uktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah mati Allah sekalian, kita lanjutkan sorotan tentang hikmah tersirat di balik ayat kalamullah surah Fussilat surah 41 ayat 30, 31 dan 32 yang menjadi sorotan khutbah Jumat 3 Jumat yang lalu ya. Jadi ini petikan dari ayat yang disorot dalam khutbah Jumat. Kita sudah bicara sampai poin 7. Ini lanjutannya. Ketenteraman si hamba saat roh dicabut. Orang yang mukmin mustaqim, tajuknya mukmin yang istiqamah, saat ruhnya dicabut dia akan tenang dan tenteram. Janji dalam surah Fajar ayat 27 sampai 30. Surah Fajar ya. Rata-rata jemaah hafal ayat ini. Surah Fajar yang diawali dengan wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah dengan fajar. Boleh dilihat halaman 594 ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya secara ringkas, wahai mukmin yang mempunyai nafsul mutmainnah, mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, yang berjiwa tenang dan tenteram, akan dipanggil waktu ruhnya mau dicabut, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah, kembalilah ke rahmat Allah. Itu maka orang beriman bila meninggal dikatakan berpulang ke rahmatullah. Irji'i, berpulang, kembali. Dari sini juga diambil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un, irji'i, satu kata terbitan, satu kata akar. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah. Rabb, Rabb juga ya. Kita kena paham Rabb dari awal dah sebut dah. Radiyah, orang itu rida, senang, tenang, tenteram. Mardiyah, dan diridai. Allah suka dengannya, malaikat suka dengannya, ahli keluarga yang melepas pergi pun rida. Radiyah, diridai, disenangi. Orang itu senang dan disenangi. Radiyah, rida, mardiyah, disenangi. Senang dan disenangi. Balah fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam kumpulan roh hamba-hamba Allah, kekasih Allah yang sudah dahuluan, anbiya, aulia, syuhada, salihin. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke jannah. Jannah juga ya, sama dengan surah Fussilat menjanjikan jannah. Ini pun menjanjikan jannah. Subhanallah. Poin 7 tadi apa? Ketenteraman si hamba saat roh dicabut. Tenteram.
Nomor 8, sokongan rombongan malaikat petugas khas. Itu yang disebut dalam surah Fussilat ya. Kita sudah bicara. Penjagaan malaikat sepanjang masa dunia akhirat. Itu dalam surah Fussilat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang akan didatangi malaikat masa nak meninggal itu dijaga malaikat, unit-unit kehidupannya. Dijaga malaikat, time ke masjid, time tahajud, time Quran, time majlis ilmu, majlis ilmu ini majlis malaikat. Kalau majlis ilmu tidak mau duduk, majlis ilmu sasak dia, perlu didoakan orang tu ya, perlu didoakan supaya serasi dengan majlis ilmu. Baik. Poin 9, penjagaan malaikat sepanjang masa dunia akhirat. Dunia akhirat dijaganya. Dalam ayat itu ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Subhanallah. Subhanallah. Malaikat bersamanya sejak dia hidup di dunia sampai ke akhirat. Nomor 10, mendapat apa yang diingini dan dipinta dalam surah Yunus tuh. Bila masuk jannah nanti apa yang dia mau ada di sana, insyaallah. Kemudian kita lihat hadis di bawah ni ya. Hadis ni kalau jemaah ingat dulu sudah pernah dikemukakan, tapi mungkin lupa atau hilang dan lain sebagainya, itu maka dibacakan lagi. Hadis ini hadis yang menyatakan saat orang itu mau dibawa ke kubur, sudah meninggal, sudah mandi, sudah dikafan, sudah disalat, mau dibawa ke kubur. Hadis Sahih Bukhari. Apa katanya di sini? Iza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Ketika jenazah dipersiapkan lalu diusung oleh jemaah dan diangkat, jika jenazahnya mukmin yang saleh, mustaqim ya, dia mau cepat masuk kubur. Cepatlah bawa saya. Dia nak cepat masuk kubur, tidak mau lama-lama duduk di rumah, tidak mau lama-lama duduk di masjid, duduk di van, duduk di hospital, tidak mau dia lama-lama. Qaddimuni, cepatlah antar saya. Karena dia tahu tempat yang mau dia tuju alam kubur, taman jannah. Dia gelisah duduk di rumah. Alamnya bukan untuk duduk di rumah lagi, dia sudah tukar alam, dia sudah innalillah, dia sudah meninggal, tempatnya dalam kubur. Selesai dalam kubur, kalau orangnya salihah, ini saleh, dengan syarat saleh ya, maka ulama mengatakan tujuan kita hidup menjadi insan yang saleh. Kenapa hidup? Menjadi hamba yang saleh, menjadi penduduk yang saleh, rakyat yang saleh, pemimpin yang saleh. Pemimpin yang saleh akan membawa rakyatnya ke jalan kesalehan. Kebetulan kita di Masjid Salihin ya, itu maka buat nama Masjid Salihin supaya kita faham apa itu salihin. Kalau dekat negara jiran ada lagi Masjid Mustaqim, ada Istiqamah. Ada masjid mustaqim, ada masjid istiqamah. Cepatlah bawa saya, katanya. Mau cepat dia diantar ke kubur. Itu maka tidak disuruh melambat-lambatkan membawa mayat ya. Bila mayat sudah selesai dia kena antar segera. Karena dia tidak selesai duduk di rumah. Alamnya bukan di rumah lagi. Dulu sudah pernah kita sebut macam ikan ya. Ikannya alamnya dalam air. Orang mati tempatnya dalam kubur. Sebaliknya, wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan walau sami'al insan la sa'iq. Sebaliknya, jika jenazah tersebut bukan orang yang saleh, tidak tahu dia hidup ini untuk mencapai kesalehan, amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, tidak tahu dia,
Bukan orang yang saleh, ia akan meratapi ahli keluarga, aduh sedihnya, kemanalah kalian akan membawa saya ini. Nangis, nangis, meratap, melulung, meraung, nak diantar ke kubur. Kamu mau bawa saya kemana ini? Tahu dia tempat yang akan didatanginya, lihatlah itu azab. Matinya susah, matinya susah, nak diantar ke kubur susah. Dalam kubur ada hadis mengatakan, bila orang yang jatuh masuk kubur, katanya bumi tadi mengamuk, dikepitkannya. Orang yang baru masuk kubur itu katanya berselisih tulang rusuknya. Masuk kubur, kamulah yang angkuh ini ya, berjalan di atas permukaanku, kamu ini angkuh, sombong. Nah, kemarin tajuk khutbah Jumat tentang orang yang tawadhu ya. Patutnya tawadhu, patutnya orang beriman tawadhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, betul ya Allah, saya akan datang nih Allah. Nah, tawadhu. Kemarin tajuk khutbah Jumat tentang tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada Rasulullah, tawadhu kepada sesama. Jika jenazah tersebut bukan jenazah yang saleh, ia akan meratapi ahli keluarga. Aduh sedihnya, kemanakah kalian akan antar saya ini, katanya. Kamu nak taruh saya di mana? Tidak mau masuk kubur, takut, risau, gelisah. Orang beriman tadi nak cepat masuk kubur. Qaddimuni, cepatlah sikit, cepatlah sikit. Suara ratapan si mayat didengar oleh semua makhluk. Didengar oleh semua makhluk. Hanya manusia yang tak mendengarnya. Katanya di sini, yasma' sautah kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sa'iq. Suaranya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Jika terdengar oleh manusia pasti pingsan. Melihat orang yang menangis meratap, nak masuk, nak datang ke kubur tu, la ilaha illallah. Kalau nampak sama manusia katanya pingsan manusia itu. Ini hadis sahih Bukhari. Yang mendengar hadis ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sejalan dengan surah Fussilat itu ya. Itu maka kita sudah berapa pertemuan tentang surah Fussilat. Mungkin ini lebih 5 pertemuan sudah. Kita masih belum beralih kepada tempat tajuk lain karena bila kita dapat memahami surah Fussilat yang 3 ayat itu, insyaallah hidupnya akan selesai. Oke, kita baca lagi ya surah Fussilat sambil berdoa ya, doa yang diajar oleh Imam Hasan Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang buka Quran halaman 480 Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Mudah-mudahan doa kita diaminkan malaikat ya, disupport malaikat. Allah membantu kita untuk iman dan istiqamah, untuk beriman kepada Allah dan istiqamah dalam agamanya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna. Nuzulan min ghafurir rahim. Poin nomor 11, orang itu meraih maghfirah dari Allah dan meraih rahmat ya. Dosanya diampuni dan dia diberi rahmat. Kalau dosa tidak diampun,
Kalau antum tersekat dari rahmat, hidupnya bermasalah. Masa hidup bermasalah, masa nak meninggal bermasalah. Subhanallah. Banyak ayat ni ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi. Kita berhenti setakat poin 11, yang akan datang poin 12 insyaallah ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.